Sidang jemaat kita memulai ibadah pada tanggal 14 jam 9 jemaat di Belimbing dan Umbangga Rabu Mesawan. Mari kita berdoa dulu. Kami datang dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini ya Tuhan untuk memohon dan meminta supaya kami mendengarkan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, sehingga setiap kebenaran firman-Mu menjawab segala kehidupan kami. Tuhan tolong juga apabila ada penghalang, coba-coba menghalangi firman-Mu untuk jemaat-Mu, untuk kami semua. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini jam 9 tanggal 14, mari. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nilai. Nilai itu betapa pentingnya dalam segala hal apapun juga. Karena kehidupan rohani, kehidupan jasmani betapa pentingnya. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan 3 bagian. Bagian pertama yaitu tentang nilai rohani, di mana judulnya tadi bahwa tentang judul firman Tuhan adalah nilai. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang nilai rohani. Dalam 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-3, mari kita baca sama-sama. 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-3. Mari. Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami, bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Nah, di sini kita melihat peperangan bangsa Israel dengan musuhnya, dan kita tahu bahwa Daud adalah jadi raja. Jadi bangsa Israel, rakyat-rakyat yang abri-abri atau namanya maju untuk berperang dengan bangsa-bangsa lain, tentunya seperti bangsa Palestina dan lain-lain musuhnya. Bahkan kita lihat bahwa anak sendiri daripada Absalom untuk bersepakat sehingga menjadi musuh. Nah, ini terjadi sehingga rakyat Israel yang mendukung Daud untuk berperang. Nah, itulah dikatakan bahwa nilai raja adalah 10.000. Jadi rakyat betapa pentingnya untuk nilai Daud sebagai rohani, sebagai jiwa satu banding 1.000. Itu sebabnya rakyat berkata kepada Solomon, "Tidak usah pergi berperang, kamilah yang pergi." Karena betapa pentingnya untuk harga jiwa daripada Daud. Nah, betapa pentingnya untuk kita pelajari untuk jiwa. Begitu juga bagi jemaat-jemaat yang sudah beriman atau terjadi sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita belajar nilai daripada Daud ini adalah 1:1000. Tidak tahu jiwa saudara, jiwa jemaat, jiwa saya, kita gitu ya, biar Tuhan yang menilai. Dan ini bukan kebetulan lagi, tetapi rakyat Israel sendiri berkata begitu, bahwa nilai Raja Daud adalah 1000 banding 1. Jadi tidak usah pergi berperang.
biarlah kami sendiri untuk berperang. Sebab betapa pentingnya untuk harga jiwa daripada Daud sendiri. Nah, itu sebabnya Daud sadar dia tidak pergi. Jadi rakyat yang pergi berperang begitu. Ya, itulah supaya jemaat mengerti bahwa nilai rohani ini, nilai jiwa ini betapa pentingnya. Sekali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan betapa pentingnya, betapa nilainya di hadapan Tuhan. Ya, soal nilai sepenuhnya itu ya jiwa-jiwa orang lain itu anak-anak Tuhan, ya Tuhan yang menilai. Tetapi kita memang mengambil contoh dari Daud ini. 1 berbanding 1000. Penting untuk jiwa Daud sehingga rakyat-rakyat yang lain, anak buah yang pergi berperang, udah Daud tidak usah pergi. Jadi supaya kita belajar tentang nilai gitu ya. Jadi saya tidak jelaskan, tapi biarlah jemaat untuk boleh menilai sendiri seperti begitu. Nah, kedua kita lihat. Kedua adalah tulus hati. Mari, tulus hati juga Daud dikatakan Daud adalah tulus hati jadi raja. Jadi kita ambil contoh gitu ya, bahwa sebagai raja adalah harus tulus hati sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang sudah bertobat ya. Betapa pentingnya untuk kita tulus hati menjadi anak Tuhan, tulus hati di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita sudah tulus hati, Tuhanlah yang menilai semuanya begitu. Betapa pentingnya untuk tulus hati di hadapan Tuhan. Seperti Daud di dalam satu Raja-Raja pasal yang pasal 9 ayat 4, Daud tulus hati. Jadi betapa pentingnya untuk tulus hati di hadapan Tuhan ya. Daud juga adalah tulus hati. Ya, itu betapa pentingnya sehingga dijadikan Tuhan jadi raja. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tulus hati menjadi jemaat, jadi anak sekolah minggu, remaja, apalagi namanya hamba Tuhan, kepala, tua-tua sidang. Sebenarnya orang percaya itu kepada Tuhan itu kita harus tulus hati. Jadi betapa pentingnya untuk tulus hati di hadapan Tuhan menjadi orang percaya. Orang Kristen khususnya begitu. Tapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tulus hati mengiring Tuhan. Tulus hati untuk melayani Tuhan. Tulus hati untuk bekerja buat pekerjaan Tuhan. Tulus hati untuk beribadah. Tulus hati untuk berkorban. Itu dilakukan Daud sebagai raja. Dan tidak lagi kita saksikan tentang Raja Daud. Betapa pentingnya dari pemimpin menjadi contoh gitu. Ada satu saja yang namanya Daud ya. Ada satu untuk kekurangannya, kesalahannya saja itu. Ada hanya satu saja itu Batsheba begitu. Ya, istri daripada Uria itu akal-akal. Tetapi lain-lainnya gitu. Tidak hanya dengan perempuan begitu, dia memang Daud sendiri mengakui bahwa saya memang perbuatanku adalah bodoh. Tapi dia bertobat sungguh-sungguh begitu. Ini penting. Lain-lainnya itu benar-benar adalah Daud. Tulus hati, setia, jujur, apa semua. Tanggung jawab semua. Nah, ketiga, itulah penjelasan bagian kedua ya. Ketiga dikatakan Daud sangat berhasil. 1 Samuel pasal 18 ya. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-15 dikatakan ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Jadi rupanya kalau orang tulus hati ya pasti nilainya besar di hadapan Tuhan dan orang pun takut, segan sama dia. Jadi tulus hati ini jujur di hadapan Tuhan. Itu namanya tulus hati. Tulus hati percaya, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan.
hanya mengandalkan Tuhan, apa maunya Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya Daud selalu berhasil dalam peperangan begitu, ya, minta. Dan kita lihat dalam kehidupan Daud itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan ini Tuhan. Nah, kemudian itu juga adalah salah satu hikmat petunjuk daripada Tuhan. Nah, itu larinya lagi kepada Salomo yang namanya hikmat gitu. Tapi asalnya juga dari Daud ini yang sungguh-sungguh. Namanya tulus percaya kepada Tuhan, ya. Nah, itu akhirnya jatuh kepada anaknya. Tapi didasari oleh Daud tulus hati, nilainya jiwanya betapa penting, nilai 1 berbanding 1000. Dan kesungguh-sungguhan dan tanggung jawabnya ini yang kita perlu lihat seperti itu, ya. Jadi Daud selalu berhasil karena dia tulus hati di hadapan Tuhan, mempercayai dengan Tuhan, ya. Saya percaya dengan 3 bagian ini boleh menjadi peringatan buat kita sebagai orang percaya gitu, bahwa betapa pentingnya untuk tulus hati di hadapan Tuhan sehingga dapat nilai-nilai jiwa, nilai rohani dari Tuhan sendiri gitu, ya. Tak heran lagi kalau Raja Daud menjadi contoh dalam segala hal, selalu berhasil dalam berperang. Nah, itulah 3 bagian, di mana tadi judulnya adalah nilai. Kemudian pertama adalah Tuhan menilai rohani, menilai jiwa, 1 banding 1000 gitu, ya. Daud selalu berhasil, ya, untuk berperang dan lain-lain. Ya, jadi betapa pentingnya untuk contoh seperti itu. Nah, sangat berhasil begitu. Ketiga adalah sangat berhasil, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 15 begitu, ya. Tulus hati bagian kedua. Jadi pertama adalah nilai rohani, kedua adalah tulus hati, ketiga adalah sangat berhasil. Ya, khotbah pada pagi hari ini membuat kita lebih sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak salah kalau firman Tuhan dalam Daud gitu untuk ayat pendukung atau pada dari Mazmur pasal 1 selalu berhasil dalam segala hal, ya. Jadi kesimpulan, sebagai orang yang tulus hati, sebagai orang yang nilainya di hadapan Tuhan, nilai rohani, nilai jiwa, dan sangat berhasil. Jadi kita sungguh-sungguh baca, ya, kita sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan. Ya, kesimpulan, coba kita baca kesimpulan bahwa semua orang mau berhasil di dunia ini. Tapi siapa orangnya dulu? Nah, memberi contoh kepada Daud begitu kuat, orang percaya, orang beriman. Coba dalam Mazmur pasal yang ke-1, ya. Mazmur pasal 1. Ya, ini ayat kesimpulan untuk sangat mendukung iman kita sebagai orang percaya seperti Daud. Ya, di mana dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ketiga aja. Seharusnya sebaiknya dari ayat 1 sampai ayat 3, tapi ayat 3 saja dari Mazmur pasal 1 ayat 3 untuk kesimpulannya. Simpulkan begitu bahwa semua orang mau berhasil. Dalam rohani, dalam jasmani, pasti itu. Tapi bagaimana kehidupannya pribadi? Nah, lihat lagi pribadi. Nah, dikatakan dalam ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Itu sebagai orang percaya, ya. Daud selalu berhasil
Itu berperang itu salah satu seperti itu. Nah, kita juga supaya kita berhasil dalam segala hal, ya kita tahu diri dulu kita bagaimana untuk kita berhasil seperti dengan Daud. Ya, itulah khotbah pada pagi hari. Mari kita berdoa dan tolong supaya firman Tuhan yang dibaca tadi direnungkan kembali, diingat lagi, dibaca lagi dan lain-lain. Ya, saya percaya firman Tuhan sudah memberi kehidupan buat kita, mendukung hidup kita, dan iman lebih yakin seperti salah satu daripada Daud yang memberi contoh begitu. Yang paling penting adalah nilainya ini 1:1000. Ya, mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberi contoh, yang mengingatkan kami untuk 3 bagian dalam firman Tuhan, contoh daripada Daud, bahkan nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, bahkan sekalipun jemaat biasa tetapi nilai rohaninya tinggi, maka betapa pentingnya untuk nilai-nilai di hadapan Tuhan. Demikian juga jemaat, betapa pentingnya nilai kalian. Saya tidak bisa menilai untuk jemaat setiap manusia, tapi Tuhanlah yang menilai kita punya pribadi, asal kita sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kami sudah dengar, boleh memberi kehidupan, kekuatan, membangkitkan iman baik dengan setiap keluarga kami, sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja sekolah minggu, untuk membangkitkan iman dan seperti contoh dengan Raja Daud. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan berhenti. Roh Kudus sanggup memberi menyelidiki hati kami semua. Yang kami sebagai, sehingga jemaat itu semakin dewasa rohani, semakin sungguh-sungguh meyakini. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Mari berkati jemaat-Mu, baik rohani, baik jasmani, baik pekerjaannya, pendidikannya, rumah tangga, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja, bahkan di Blimbing ini, bahkan di rayonnya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni dosa dan salah kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan memberkati itu semua.